Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sejarah dan Politik Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menegangkan namun sangat penting, yaitu gerakan separatis PRRI Permesta dan krisis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di era demokrasi liberal. Seringkali konflik daerah dipandang sebagai upaya pemisahan diri. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, ada persoalan keadilan, komunikasi, dan pembangunan yang belum merata. Nah, untuk membantu kita memahami peristiwa ini secara lebih jelas, hari ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan membantu mengupas latar belakang, proses, hingga dampak dari gerakan PRRI Permesta ini. Ya, halo Destra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada pemirsa. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Alvero Destra Alif Rahmat Darminto. Saya dari kelas 11 DKV 2 dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Mira. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih masalah utama yang membuat hubungan pusat dan daerah menjadi tegang pada masa itu? Pada intinya, dalam peristiwa ini ada ketegangan struktural. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat cenderung membuat kebijakan terpusat atau alokasi pembangunan banyak menguntungkan Jawa. Sementara daerah seperti Sumatera dan juga Sulawesi, mereka itu sudah menyumbangkan banyak, namun mereka itu mendapatkan hasil yang sedikit. Ditambah juga adanya restrukturisasi militer yang memangkas posisi perwira daerah, dan semua ini pada akhirnya menimbulkan rasa terabaikan dan juga marah. Jadi itu bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi berawal dari rasa tidak adil dan terus menumpuk ya. Ya. Kalau begitu menarik untuk kita bahas bagaimana keluhan ini bisa berubah menjadi konflik yang lebih serius. Nah, tadi awalnya kan masih lewat jalur damai dan politik. Tapi kok bisa akhirnya berubah menjadi gerakan bersenjata? Apa yang membuat para perwira daerah merasa jalur dialog sudah tidak efektif lagi? Sebenarnya prosesnya bertahap ya teman-teman. Jadi awalnya aspirasi disampaikan melalui jalur politik dan administratif tentang alokasi dana dan juga penempatan pejabat. Namun ketika negosiasi dengan pusat tidak membuahkan hasil, beberapa perwira akhirnya membentuk Dewan Perjuangan sebagai tekanan politik. Dan eskalasi nyata pun mulai terjadi atau mulai nampak ketika ultimatum dikemukakan dan beberapa tokoh lalu memproklamasikan pemerintahan alternatif. Seperti itu. Berarti bisa dibilang ketika komunikasi tidak berjalan, tekanan pun berubah bentuk ya, dari aspirasi menjadi perlawanan terbuka. Tentunya dalam situasi yang memanas seperti ini, ada tokoh-tokoh penting yang berperan besar. Lalu siapa saja tokoh yang paling menonjol dalam gerakan PRRI Permesta ini? Dan kalau boleh, ceritakan satu momen penting yang menurutmu jadi titik balik konflik ini. Di sini akan saya jelaskan secara singkat ya teman-teman. Jadi, singkatnya, Permesta dideklarasikan di Makassar pada awal Maret 1957 oleh tokoh seperti VNJ Sumual. PRRI diproklamasikan di Bukit Tinggi pada 15 Februari 1958 setelah ultimatum 10 Februari 1958 yang dipimpin oleh Ahmad Hussein. Kabinet PRRI melibatkan tokoh-tokoh partai seperti Syarifuddin Prawiranegara dan juga beberapa mantan menteri yang lainnya gitu. Tapi banyak orang sampai sekarang masih salah paham soal tujuan PRRI Permesta ini. Sebagian masyarakat menganggap gerakan ini ingin memisahkan diri dari Indonesia, padahal sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Lalu apakah sebenarnya PRRI dan Permesta ingin memisahkan diri dari Indonesia atau ada tujuan lain di balik gerakan tersebut? Baik, sebenarnya mereka itu tidak ingin memisahkan diri dari NKRI ya. Jadi para pemimpin sudah berkali-kali untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun mereka itu memiliki tujuan utama, yaitu adalah untuk menekan pusat untuk memberikan otonomi lebih besar, pembagian anggaran yang lebih adil, dan juga pengakuan peran lokal dalam pemerintahan serta militer. Jadi sebenarnya mereka itu tidak punya tujuan ataupun tidak punya keinginan untuk memisahkan dari NKRI, seperti itu. Lalu bagaimana respon pemerintah pusat dan peran militer dalam peristiwa ini? Tentunya pemerintah menolak akan tuntutan, memecat perwira yang terlibat, hingga menurunkan operasi militer dengan skala yang besar. Panglima militer dan komando pusat pun aktif untuk menumpas pemberontakan lewat operasi darat, laut, hingga udara. Dan dalam beberapa tahun, pemimpin pemberontak ditangkap ataupun juga menyerah. Namun, konflik menimbulkan korban sipil dan luka sosial yang luas.
Lalu apakah benar ada campur tangan asing yang ikut memperkeruh keadaan? Dalam konteks perang dingin, ada bantuan eksternal terbatas yang memperbesar skala konflik. Kasus pilot asing yang tertangkap pada 1958 itu menjadi bukti keterlibatan luar yang bersifat instrumental. Meski dengan demikian, akar masalah tetaplah lokal, yakni ketimpangan fisikal, politik, dan masalah tata kelola militer kita yang buruk. Bisakah kamu menjelaskan secara ringkas dampak sosial dan kerugiannya? Dampaknya antara lain adalah korban jiwa, pengungsian, dan juga trauma komunitas lokal. Sumber sejarah pun juga mengatakan ataupun menyebut bahwa korban mencapai angka yang sangat besar dengan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang di wilayah terdampak. Kalau kita tarik ke masa sekarang, terutama untuk pelajar SMK dan generasi muda, pelajaran penting apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Mungkin untuk pelajaran yang mungkin relate dengan masa sekarang, itu ada 4 yang akan saya angkat. Yang pertama, itu adalah keadilan pusat dan daerah harus dijaga lewat alokasi anggaran yang transparan dan juga proporsional. Yang kedua, kita dapat membuat mekanisme dialog permanen antara pusat dan daerah agar aspirasi tersalurkan sejak dini atau sederhananya adalah komunikasi seperti itu. Yang ketiga adalah reformasi penempatan dan peran militer di daerah untuk mengurangi gesekan personal. Dan yang keempat adalah kita dapat menghindari kriminalisasi cepat terhadap oposisi regional supaya perbedaan pendapat tidak berubah menjadi kekerasan. Gitu. Jadi mungkin secara ringkasnya atau intinya kita itu dapat membuat komunikasi yang lebih baik seperti itu. Ya, sebelum kita mengakhiri episode ini, mari kita rangkum bersama inti pembelajaran terbesar dari peristiwa PRRI Permesta ini. Sejarah PRRI Permesta mengajarkan bahwa menjaga persatuan harus disertai pemerataan dan saluran politik yang lebih efektif. Pencegahan lewat kebijakan inklusif itu lebih murah dan lebih manusiawi dibandingkan dengan penanggulangan lewat kekuatan militer. Gitu. Baik, dari seluruh pembahasan hari ini, kita bisa memahami bahwa gerakan PRRI Permesta bukan sekedar pemberontakan, melainkan cerminan dari ketidakadilan kebijakan dan lemahnya komunikasi antara pusat dan daerah. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa persatuan bangsa tidak cukup dijaga dengan kekuatan, tetapi harus dibangun melalui keadilan, dialog, dan saling percaya. Terima kasih kepada Destra atas penjelasan yang sangat membuka wawasan. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Mirahel, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.